Oke, selamat pagi. Tepat jam 8 kita bisa mulai perkuliahan filsafat arsitektur, mata kuliah pilihan. Kalau minggu kemarin saya menjelaskan lebih ke keseluruhan mata kuliah filsafat, kemudian kalian juga sudah mengumpulkan alasan dasar atau alasan mengapa kalian memilih mata kuliah ini. Sebenarnya di minggu kedua ini saya ingin bertatap muka, kemudian berdiskusi lebih lanjut, tapi ada kendala satu dan lain hal. Hari Selasa saya baru sadar kalau itu tanggal merah, kemudian kondisi cuaca di Palembang, Indralaya dan sekitarnya itu tidak memungkinkan untuk kita untuk bertatap muka terkait dengan kesehatan. Jadi ya mungkin nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan, saya akan bertemu dan bertatap muka dengan kalian karena buat saya, mata kuliah filsafat arsitektur itu tidak bisa maksimal disampaikan atau tidak bisa eh, mendapat hal yang kita inginkan, bukan hanya kalian, tapi tidak kita inginkan sesuai dengan apa yang kalian sampaikan di kuesioner minggu lalu. Itu kalau dilakukan full online. Ini bukan mata kuliah teoritik semata, tapi mencoba menggali apa yang menjadi dasar, terutama sebagian besar dari kalian adalah juga menempuh mata kuliah pratugas akhir. Di situ perlu ketajaman berpikir, perlu hal-hal yang mendasar yang perlu dipikirkan supaya ketika menentukan eh, keputusan desain itu bisa lebih dalam dan kalian bisa paham mengapa harus melakukan ini. Pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya akan mudah digali, akan nyaman digali ketika kita berdialog. Tapi oke lah, kita mesti beradaptasi dengan kondisi sesuai dengan eh, buku Harari yang kemarin bahwa sapien kemampuan adaptifnya yang membuat dia bertahan. Sekaligus ada sisi baiknya bahwa memang pratugas akhir masih pada proses asistensi, pada proses diskusi dengan dosen, jadi belum ada ketentuan atau ke ketetapan terhadap judul. Tapi oke lah, kita akan berlanjut. Hari ini sedikit materi. Saya katakan sedikit karena memang tidak terlalu banyak materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu melanjutkan yang kemarin setelah kalian bongkar-bongkar Harari, kemudian di sana ditemukan bahwa ada perubahan di otak Homo sapien, terutama kemampuan kognitifnya. Itu yang mendasari pertemuan kedua, yaitu dengan judul bagaimana cara bertanya. Ini juga nanti akan berkaitan dengan mata kuliah pratugas akhir, bagaimana merumuskan permasalahan desain. Jadi kita akan bermain-bermain dengan dalam topik bertanya masalah, itu yang kita akan coba bongkar. Referensinya ini buku pengantar ilmu filsafat karyanya Abidin, di Google Drive sudah ada juga. Kemudian seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa tema mata kuliah filsafat arsitektur semester ini itu didasarkan adalah di buku kedua, buku yang paling kanan itu, Philosophy for Kids, 40 Fun Question. Jadi bertanya secara fun, secara sehari-hari, bahkan sehari-hari. Kita akan bongkar bagaimana sih bertanya itu, terutama di dalam arsitektur. Nanti juga minggu-minggu berikutnya kita akan perdalam lagi bagaimana kita bisa merumuskan bertanya secara ontologis, bertanya secara epistemologi dan segala macam. Tapi kita lihat dulu struktur utama atau bagaimana dasar bertanya. Minggu lalu juga sudah disampaikan bahwa titik berangkat filsafat atau titik berangkat kesadaran berfilsafat itu pada keheranan, rasa ingin tahu.
Saya lebih suka dengan kata rasa ingin tahu, tapi di beberapa buku lebih menekankan rasa heran. Heran adalah awal mula. Setelah itu, kenapa itu terjadi? Kok bisa? Bagaimana itu terjadi? Itu rasa ingin tanya. Filsafat bermula dari keheranan dan ketakjuban terhadap hal-hal di sekitar kita. Kalau kalian kemudian baca Plato, Socrates, terutama di awal-awal berpikirnya, itu kan selalu di, diceritakan seorang yang duduk bengong melihat alam, kemudian mencoba merumuskan, atau beberapa yang mencoba berdialog di pasar. Jangan bayangkan pasarnya seperti pasar sekarang ya. Itu adalah public area yang semua orang bisa berkumpul, semua orang bisa memunculkan ide-ide dasarnya. Kemudian proses dialektika terjadi. Itu juga karena rasa heran. Bagaimana sih persepsi kita dibandingkan dengan persepsi orang lain? Di mana rasa ingin tahu, curiosity-nya menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Jadi rasa heran kemudian dilanjutkan dengan rasa ingin tahu, itu menuntun kita untuk oke, harusnya begini, idealnya begini. Sejalan dengan itu, keheranan inilah yang dalam sejarahnya mendorong manusia untuk beralih dari jawaban mitos menuju yang rasional. Di Indonesia itu banyak sekali mitos-mitos. Kemudian bagaimana rasionalnya? Itu kita akan coba bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah menggugat hal yang biasa. Filsafat seringkali mempertanyakan fenomena sehari-hari. Esensinya apa? Itu yang menjadi titik fokus filsafat. Esensi dari kejadian itu apa? Kemarin ada demo cukup besar, ada beberapa babak lah. Kalau buat saya itu juga bisa sebagai exercise. Sebenarnya yang diperjuangkan itu apa sih? Apakah sekedar undang-undang perampasan aset atau hukuman mati bagi koruptor, atau apa yang mau diperjuangkan? Atau sekedar emosi sesaat ketika melihat keadaan? Banyak sekali argumen yang bisa kita muncul, kemudian kita bisa pilih. Sebenarnya mereka mengungkapkan itu karena emosional atau karena memang mempertanyakan. Dengan kacamata filsafat kita bisa kemudian memilah dan mengkategorisasikan. Lalu kaitannya dengan arsitektur apa? Kita tidak boleh hanya menerima fungsi ruang sebagai yang kita pahami, taken for granted-nya. Kita harus memulai heran dan bertanya pada hal-hal yang paling biasa. Seperti kemarin di bukunya Yuval Harari itu mempertanyakan pagar. Mengapa batas? Mengapa ada dinding? Kenapa? Apa fungsi dinding? Hal apa yang paling mendasar kenapa dinding itu muncul? Kemungkinan terkait dengan aktivitas dan segala macam. Itu titik-titik berangkat dari filsafat. Lalu kemudian apa itu bertanya? Buat saya, bertanya adalah sebuah perjalanan. Dalam filsafat terkadang yang esensi bukan pada jawabannya. Setiap kali sebuah jawaban ditemukan, jawaban tersebut akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang lebih dalam tentu. Jadi bertanya bukan sekedar upaya mengumpulkan fakta. Sekarang kalian dengan mudah menggunakan AI untuk mendapatkan jawaban. Tapi apakah esensinya kita bisa pahami dari jawaban AI tersebut? Banyak sekali ulasan tentang AI, bahkan ada keraguan ketika kita memunculkan atau menggunakan AI. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, mencari kepastian, melainkan sebuah proses perenungan. Kalau tadi saya sampaikan seperti proses merenungnya Plato, itu kan selalu merenung, mempertanyakan, kemudian sampai pada pertanyaan apakah bumi itu bulat atau bumi itu datar. Itu kan pertanyaan perenungan.
bukan pada perdebatannya saya sih, bukan pada perdebatannya, tapi perenungan melihat fenomena alam. Sehingga kemudian muncul pertanyaan, kenapa itu bulat, kenapa itu datar? Atau perenungan mana pusat tata surya, bumikah atau mataharinya? Kalau kita mundur ke belakang, kita akan lihat fenomena pertanyaan-pertanyaan atau pertentangan-pertentangan itu. Mana yang menjadi pusat? Bumikah atau matahari? Atau kalau lebih dalam lagi, mana yang menjadi pusat? Manusiakah atau alam semesta? Itu pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul kalau kita coba belajar dari sudut pandang atau kacamata filsafati. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena mencoba menyingkap akar masalahnya apa. Bertanya secara filosofis bertujuan untuk menjernihkan pikiran dan memperjelas masalah. Jadi bukan pada pertanyaannya, bukan pada jawabannya, bukan pada jawabannya, tapi bagaimana kemudian kita menstrukturkan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga kita paham. Oke, akar masalahnya apa sih? Contoh yang paling isu yang paling gampang, yang paling terbaru yaitu kejadian kemarin. Apa sih esensi mereka datang ke gedung DPR? Bukan saya tidak empati ya dengan kondisi, tapi saya mencoba melihat dari sudut pandang akar masalahnya apa sih? Apa yang terjadi sehingga mereka berbondong-bondong ke situ dengan beberapa tahapan. Ada yang selesai di jam 12, ada yang sampai malam. Apa yang sebenarnya mau ditonjolkan, apa yang mau dipertontonkan? Saya memandang demo kemarin itu sebagai tontonan, jadi kan sebagai hal yang esensi karena sangat kabur apa yang menjadi esensi demokrasi terutama. Oke, saya tidak akan memperdalam ke arah sana, itu nanti kita akan bisa diskusikan di kelas. Tapi terkadang tugas filsafat bukanlah menyediakan jawaban, melainkan menunjukkan bahwa cara kita memandang atau merumuskan suatu masalah adalah bagian dari masalah itu sendiri. Sehingga bertanya terus-menerus adalah sebuah bagian dari permasalahan. Bagaimana kita bertanya? Ini seperti yang ilustrasi itu Zizek, sebuah filosof kontemporer yang luar biasa. Zizek ini terkenal ketika masa-masa COVID. Dia mempertanyakan COVID secara sangat detail. Apa sih yang mau dicapai dari COVID itu? Baik secara teknikal, nanti ada pertanyaan teknikal, ada pertanyaan filosofis. Nanti kita melalui pertanyaan-pertanyaan, kita menolak menerima realitas secara taken for granted, menerima apa adanya, dan mulai menggunakan rasio kita untuk menyelidiki sebab-sebab paling akhir dari sesuatu. Sehingga seperti saya ungkap minggu lalu, filosof bertanya secara filosofi itu bertanya secara radikal, radix itu akar, mengakar. Ujung dari akar itu apa sih? Sehingga kita mulai bisa memisahkan mana pertanyaan yang sekedar teknikal atau pertanyaan mendasar, pertanyaan-pertanyaan di permukaan, atau pertanyaan-pertanyaan sangat mendalam. Konsekuensi dari pertanyaan adalah tanggung jawab rasional. Kita serius dengan pertanyaan yang kita ajukan. Kita harus siap mendengar jawaban secara logis. Sering mungkin kalian juga mengalami dalam sebuah diskusi, ada seseorang atau person-person yang sekedar bertanya supaya eksistensi kemanusiaannya itu ada. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia tanyakan. Pokoknya asal bertanya, asal membuka percakapan atau membuka suara supaya suaranya didengar. Kita bisa memilahnya nanti. Ini bertanya untuk mencari jawaban, bertanya untuk menguji, atau bertanya hanya sekedar menunjukkan eksistensi diri. Itu sering sekali pasti. Bertanya berarti mengambil sikap kritis. Ini kata kuncinya. Sikap kritis untuk tidak sekedar percaya pada mitos, melainkan beralih menggunakan akal budi.
Saya selalu hati-hati dalam bertanya karena punya tanggung jawabnya. Pertanyaan saya akan membongkar secara keseluruhan sebuah konstruksi statement seseorang, atau pertanyaan saya menguji dia, atau memang saya tidak tahu, saya ingin memperjelas. Itu yang perlu 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 kita pahami dalam proses bertanya atau konsekuensi dari bertanya. Bertanya secara filosofis menuntut kita untuk berpikir bebas, lepas dari doktrin buta. Ini yang sering terjadi, orang kepleset memahaminya bahwa filsuf atau orang-orang yang menyukai filsafat itu menjadi ateis atau menjadi ya, tidak bertuhan. Buat saya sih itu kesalahan bersikap. Saya mengatakan kesalahan, bahkan sangat tegas kesalahan, karena justru dengan bertanya, dengan bersikap kritis, menurut personal saya, menurut pendapat pribadi saya, adalah justru pertanggungjawaban kita sebagai manusia kepada Sang Pencipta. Kita menghargai anugerah otak kita, menghargai kemampuan berpikir kita. Berpikir kritis, apalagi terkait dengan agama, itu bukan berarti kita menolak atau mempertanyakan Tuhan, bukan. Kita mempertanyakan hal-hal yang mendasar, bagaimana mengagumi atau mengabdi manusia kepada Sang Pencipta. Dia mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kritis. Itu contoh kasus di doktrin buta. Ada yang disebut dengan dogma di agama. Tapi secara personal kita boleh dong mempertanyakan dogma itu. Kenapa saya katakan personal? Karena punya konsekuensi. Yang namanya dogma ya kita harus terima apa adanya, dan itu ada di ranah agama. Tapi secara personal kita boleh dong mengeksersis dogma itu untuk pertanggungjawaban kita kepada Yang Maha Kuasa. Namun kita tetap terikat erat pada kedisiplinan dan tanggung jawab kaidah berpikir, maka selalu terpisah. Itu kenapa saya perlu sekali ngobrol di kelas secara langsung supaya tidak sekat-sekat doktrin buta itu kita bisa lepas, kita bisa exercise secara disiplin. Secara paham ini perlu diungkap atau ini hanya di kelompok tertentu, kelas tertutup, atau gimana? Ini karena direkam dan rekaman ini akan di YouTube, ya saya perlu kehati-hatian dalam berbicara. Karena ada tanggung jawab, ada konsekuensi ini keluar dari kelas. Sehingga kebebasan akademik di kelas menjadi kabur kalau ini sudah disampaikan secara luas di YouTube. Oke, itu perlunya kenapa saya salah satu pentingnya bertemu dengan kalian di tatap muka, kita bisa explore lebih lanjut. Perbedaan pertanyaan biasa, pertanyaan teknikal dengan pertanyaan filsafati ini akan berguna sekali, terutama di mahasiswa peserta pratugas akhir, walaupun yang tidak pratugas akhir juga berguna sekali. Contoh paling gampang ya tentang waktu. Jam berapa sekarang? Itu adalah pertanyaan teknikal. Jawabannya pasti jam 8.18 jam sekarang. Tapi apa itu waktu? Apa? Ada kesepakatan apa? Kenapa kita menggunakan jam 8.18 sekarang? Jam 8 lebih 18, sekarang 19. Itu kesepakatan saya, kalian yang berada dimanapun, di rumah, di kampus, atau bahkan di tempat, atau sambil berjalan, saya nggak tahu. Tapi kenapa itu muncul? Kenapa ada kesepakatan itu? Kenapa yang disepakati GMT sebagai titik nolnya? Pertanyaan apa itu waktu sangat menarik kalau kita komparasi secara jelas antara makhluk atau manusia yang hidup di 4 musim, katakanlah di London gitu, untuk mempermudah karena GMT itu yang menentukan orang Inggris, dengan kita yang ada di iklim tropis. Selalu ada kelenturan kita dalam memahami waktu. Janjian nanti setelah asar, nanti setelah isya,
Saya selalu bingung dengan pertanyaan, dengan pernyataan itu. Ba'da Isya, setelah Isya atau setelah maghrib. Ya setelah Isya itu sampai subuh. Jam berapa pastinya? Ya pertanyaan teknis dan sekaligus menunjukkan kelenturan kita sebagai orang tropis. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan praktis atau pertanyaan teknikal, jam berapa sekarang? Pertanyaan kedua adalah mencari makna filosofis. Karakter pertanyaan filosofis adalah agar sebuah pertanyaan naik kelas menjadi pertanyaan filsafatik ketika menggali hingga ke akar masalah, bukan hanya sekedar permukaan. Ini kalau kalian cukup jeli dan kalian cukup kritis, pertanyaan-pertanyaan dosen pembimbing kalian atau ketika kalian asistensi, kalian bisa pilah. Ini pertanyaan teknikal atau pertanyaan yang sangat mendasar. Bukan berarti saya mengecilkan pertanyaan teknikal. Kita di arsitektur sangat erat dengan pertanyaan-pertanyaan teknis. Berapa ukuran ruang? Katakanlah berapa ukuran kamar mandi supaya bisa mencakup semua permasalahan. Berapa ukuran kamar mandi? Atau berapa ukuran toilet? Menggunakan urinoir seperti ukuran berapa? Berapa tingginya? Itu pertanyaan-pertanyaan teknis yang memang harus dijawab. Tapi kemudian pertanyaan-pertanyaan sirkulasi, bagaimana sirkulasi manusianya, terutama yang difabel. Kenapa mereka harus dengan kemiringan tertentu? Itu pertanyaan abu-abu antara yang teknik dan antara yang filsafati. Kenapa mereka harus diwadahi? Apa? Sudut pandang apa? Sudut pandang etiskah? Sudut pandang empatikah? Apakah itu tidak mengganggu estetika? Sebuah bangunan megah, pakai pendekatan simetri kanan kirinya sama, tiba-tiba ada rem untuk para rekan-rekan kita yang difabel. Itu pertarungan antara fungsional, empati, dan estetik. Beberapa tugas akhir saya temukan remnya diletakkan justru bukan di pintu utama tapi di samping. Jadi ada second masuknya, pintu masuk keduanya, secondary enternya. Bukan hal yang salah, enggak. Karena ada argumen teknikalnya, Pak, kalau di depan tidak mencukupi dengan kemiringan tertentu. Sedangkan di sini aksesnya dia menyediakan ruang tempat parkir khusus untuk difabel dan aksesnya lebih mudah. Sama-sama masuk ke lobi. Hal-hal yang jawabannya bisa teknikal dengan pertanyaan-pertanyaan atau pertimbangan-pertimbangan etika, etis, dan estetika. Dan pertanyaan-pertanyaan itu berlaku universal, berlaku secara umum dan melampaui pengalaman individual semata. Kalau kita masukkan ke dalam arsitektur, material apa yang anti bocor untuk atap? Itu pertanyaan teknis. Mereknya apa? Bahkan nanti di tugas akhir kalian akan ditanya, ini speknya apa? Spek berapa kemiringan atapnya? Lalu bagaimana struktur atapnya, struktur atasnya? Atau kemudian kalau pertanyaan filsafati ketika kalian coba menyusun laporan pratugas akhir, laporan perencanaan, apakah atap sekedar pelindung fisik dari alam atau dia juga batas psikologi antara manusia, mikrokosmos dengan semesta, atau mudahnya antara indoor dan outdoor? Apa bedanya indoor dan outdoor? Beberapa pendekatan arsitektur tropis terutama itu mengaburkan batas antara ruang dalam dan ruang luar. Atau kalian bongkar biopilik arsitektur, itu makin kabur. Mana ruang dalam, mana ruang luar. Tiba-tiba ada pohon di dalam ruangan dan ada burung masuk ke dalam pohon tersebut. Kasus di Singapura banyak yang terjadi. Itu yang hal-hal yang buat saya cukup bisa kita eksplor untuk mempertajam. Kenapa sih kita perlu bertanya kritis di dalam arsitektur? Ya untuk mempertajam desain kita. Ini tadi ada sedikit saya lupa. Radikal relation
to or forming the roots, basic or foundation of something original dan primary, utama. Itu kata mendasarnya. Oke, lanjut. Bagaimana kemudian anatominya dalam bertanya? Filsuf selalu membuat asumsi dan langkah penting dalam berfilsafat adalah mengidentifikasi apa yang sedang diasumsikan di balik sebuah pernyataan atau pertanyaan. Boleh kita membuat asumsi dan kita secara terbuka mengatakan kadang asumsi kita salah. Tapi asumsi itu sebagai titik berangkat. Contoh tadi, atap, buat saya asumsinya atap bukan hanya sekedar untuk melindungi kita dari alam, tapi sebuah identitas. Pada saat bersamaan juga sebagai sebuah cara kita menentukan area kita. Bukan dengan pagar, tapi dengan atap, dengan bayangan dari atap. Itu asumsi-asumsi mendasar yang kemudian kita bisa eksplor lebih lanjut. Jika kita bertanya bagaimana cara membuat rumah yang indah, kita sudah mengasumsikan bahwa keindahan memiliki tolak ukur objektif. Apa itu nyaman? Kita sudah punya asumsi. Nyaman adalah ABC, ada indikatornya. Itu asumsi. Kemudian pertanyaannya atau muncul lanjutannya, apakah asumsi kita benar? Itu yang kemudian kita coba pelajari. Sebelum menjawab pertanyaan yang muncul, kita harus mendefinisikan istilahnya. Seperti leksikal. Contoh leksikal itu seperti ini, radikal yang saya ungkap. Ini leksikal dari kamus. Saya ingin tahu akar katanya. Atau di dalam ilmu bahasa itu ada yang disebut sebagai etimologi. Ilmu mencari asal kata. Itu bisa dikatakan mainan saya atau proses berpikir saya. Saya selalu mencari akar katanya apa sih? Asalnya apa sih? Dari mana mereka muncul? Bagaimana perkembangannya? Itu ada dibahas di etimologi. Kalau kalian coba cari etimologi online, itu ada sebuah kamus online yang kita bisa masukkan semua kata dan kita bisa tahu akarnya dari mana. Itu pertanyaan. Definisi leksikal. Dari situ kita tahu perkembangannya seperti apa. Atau kemudian definisi teoritis dalam sains. Jadi kita berangkat dari definisinya dulu. Definisi itu kapan disepakati? Ya, karena basic saya adalah sejarawan, saya selalu mencari kapan itu muncul. Baru 2 hari yang lalu saya menemukan metode yang cukup menarik, nanti kapan kita saya share di kelas. Itu drone emprit, agak lucu namanya, drone emprit. Tapi sebuah metodologi untuk melihat kata ini kapan berkembangnya, siapa yang mengucapkan pertama kali, kemudian fenomena ini bagaimana perkembangannya. Ternyata metode ini cukup sudah lama dikembangkan dengan mencari perkembangannya atau mencari fenomena kata-kata atau perkembangan sebuah fenomena berdasarkan di media sosial, dari X, dari Instagram, dari feed TikTok dan segala macam. Buat saya itu metode yang menarik. Tapi kembali ke sini, kita mendefinisikan dulu. Sebelum menjawab, kita mendefinisikan pertanyaan itu apa sih? Apa yang mau diungkap? Apa kata kuncinya? Dan kata kunci itu berakar dari kata apa? Setelah itu, dalam merangkai premis dan definisi tersebut, pola berpikir kita harus sistematis, untuk koheren sesuai dengan kaidah yang benar dan konsisten. Yang susah adalah konsistensi. Mata kuliah ini agak kalau mau diajak nakal atau digeser ke arah yang cukup radik, agak mengakar, kalian bisa kemudian memilahnya. Ketika asistensi atau ketika berdialog dengan seorang rekan, apakah pertanyaan-pertanyaan rekan tersebut konsisten enggak?
apakah pertanyaan-pertanyaan mereka itu sistematis nggak? Dengan demikian kemudian kita bisa memilah orang ini paham nggak pertanyaannya. Terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang dia sendiri atau pesan ini ungkap itu tidak paham sistematika pertanyaan. Memang ini akan butuh jam terbang, akan butuh pengalaman panjang. Tapi kita belajar mengolahnya. Minggu lalu kalian sudah mengumpulkan kuesioner. Buat saya itu bagus banget, menarik banget. Kenapa? Kayak saya bisa profiling kelas ini. Dan yang menarik buat saya adalah ini, motivasi dan harapan kalian. Kalian sadar bahwa mengikuti mata kuliah ini adalah mengajak untuk berpikir kritis. Bukan hanya sekedar merancang, tapi juga memahami rancangannya. Mencari makna yang fundamental dan mempertanyakan akar masalah. Saya kayaknya seru gitu. Bukan hanya sekedar estetika, tapi juga konteks manusia. Ini buat saya modal dasar. Itu kenapa saya ingin sekali berdialog lebih dalam, buat mengenal secara personal satu-satu dari kalian. Oke, dari bahasan profil kelas ini, kemudian saya coba dalami lebih lanjut. Mayoritas dari kalian itu menangkap esensi pemikiran dari Harari. Kalian semua menyadari bahwa elemen fisik, pagar, gerbang, ornamen, patung, atau tata ruang tidak sekedar berdiri karena tumpukan materialnya, materialitas di dalam arsitektur. Tapi di baliknya, elemen-elemen tersebut mempertahankan fiksi bersama atau mitos yang kita amini secara kolektif, seperti privasi, status sosial, hingga hierarki kekuasaan. Di dalam arsitektur ini menjadi sangat krusial. Contoh-contoh kemarin, kita kembali ke contoh yang paling terbaru lah. Demo kemarin itu buat saya kalau dari sudut pandang arsitektur, filsafat arsitektur itu cukup ironi. Walaupun ada sedikit hal yang melegakan. Kita sebagai rakyat datang ke wakil kita untuk bertanya apa yang sudah dilakukan oleh wakil kita. Tapi ketika kita datang ke rumah para wakil rakyat kita berhadapan dengan dinding atau dengan gerbang yang tingginya minta ampun. Yang bekerja di situ adalah wakil kita loh. Wakil rakyat. Judulnya ya Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi ketika kita mempertanyakan kinerja dari wakil, kok kita dihalangi dengan dengan gerbang yang demikian tinggi? Antara ideologi atau antara idea dari demokrasi, kemudian wujud arsitekturnya nggak nyambung, nggak konsisten kalau kembali lagi ke itu. Walaupun ada secercah harapan bahwa wakil dari demo itu diterima di dalam ruang parlemen, itu luar biasa buat saya. Terlepas itu disetting atau tidak, itu terlepas dari itu. Tapi mulai ada pemahaman bahwa rakyat didengar oleh DPR. Sekali lagi, judulnya Dewan Perwakilan Rakyat, wakil rakyat. Kalau kalian dengar lagunya Iwan Fals itu wakil rakyat, sampai sekarang masih relevan, dan itu yang terjadi. Konsistensi antara predikat, konsistensi antara kejadian, konsistensi terhadap arsitektur nggak nyambung semua kalau buat saya. Itu pertanyaan filsafat yang kalian bisa berangkat dari apa yang terjadi di apa yang ditulis oleh Harari. Oke. Kemudian dari proses seperti ini kita mulai bergeser. Kalian semua, rekan-rekan mahasiswa juga mulai biasa membedakan bahwa pertanyaan teknis
selalu berputar pada how, bagaimana struktur ini dibangun, menjadi pertanyaan filosofis. Saya tadi mencontohkan tadi dengan kejadian kemarin itu ada pertanyaan-pertanyaan filosofis. Apa fungsinya gedung DPR? Bagaimana gedung DPR itu muncul? Kalau kemudian pertanyaan itu bergeser ke ranah sejarah, benarkah bangunan itu dirancang untuk gedung DPR, untuk Dewan Perwakilan Rakyat? Apa setupnya? Apa presidennya? Apa yang terjadi? Apakah presiden itu benar-benar digunakan untuk menjadi atau mengimplementasi dari makna dari Dewan Perwakilan Rakyat? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah mulai ke arah situ, itu sehingga saya sangat tertarik untuk bertemu dengan kalian itu karena itu. Kemudian ini khusus pratugas akhir, tapi buat saya sih, hemat saya bukan hanya pratugas akhir, tapi mahasiswa-mahasiswa di semester 5 juga bisa mempertanyakan lebih dalam. Menjawab berpikir kritis. Kuesioner kemarin kalian menjawab berpikir kritis, memahami makna di balik bentuk dan mencari isu yang mendalam supaya kita bisa menyusun permasalahan desain secara mendalam. Itu buat saya asik banget. Kesadaran ini adalah kesadaran yang buat saya menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Kalian sadar bahwa desain yang baik tidak lahir dari sekedar estetika visual, tapi melainkan fondasi argumen dan pencarian masalah yang tajam. Seru. Oke, sebelum ke tugas kecil, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Bisa raise hand, bisa ketik aja. Ya, silakan. Kalau ada. Izin Pak. Oke, silakan. Saya ingin bertanya tentang yang tadi Bapak sempat notis tentang demo-demo yang tadi, Pak. Kita lihat bahwa realitanya memang di lapangan, waktu semisal mahasiswa demo, yang dijumpai bukan langsung wakil rakyat itu sendiri. Biasanya mereka langsung dijumpainya paling di situ cuman polisi atau instansi pengaman gitu. Iya. Dikarenakan realitanya memang di lapangan ditemukan memang gedung DPR sendiri ke arah gerbang mungkin sangat jauh. Apakah mungkin di situ memang udah ada perencanaan dari awal? Kenapa gedung ke arah jalan itu udah dibuat sangat jauh? Apa bagaimana? Gitu. Ya, itu dua pertanyaan. Saya menyoroti bukan pada kejadiannya ya. Saya menyoroti pada setup atau setting tata masanya dan layout gedungnya. Oke. Kalau seperti itu kita bisa cek dari awal. Kita cek dari awal apakah gedung itu diperuntukkan untuk gedung DPR seperti pertanyaan tadi. Itu pertanyaan teknis dan pertanyaan filosofis ya. Agak kabur. Artinya ini nggak ada masalah. Tapi kemudian kita bisa pilah lebih lanjut. Memang apakah setupnya memang digunakan untuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau gedung parlemen? Beda ya. Dewan Perwakilan Rakyat dengan pendekatan demokrasi versi kita dengan demokrasi versinya yang mana. Jadi ada kesesuaian antara bangunan dan pendekatan ideologi politiknya. Itu yang kita bisa kita bisa ungkap lebih lanjut. Kemudian dari hal tersebut kita lihat perkembangannya.
si gerbang ini memang muncul dari awal atau tidak? Kapan bangunan ini muncul? Kapan gerbang ini muncul? Dan bagaimana perkembangan gerbang ini? Apakah tiba-tiba setinggi seperti itu? Bongkar benar prosesnya. Kemudian sekaligus kalian lihat perkembangan politik kita. Kapan bangunan itu muncul dan untuk apa? Lalu pada saat itu perkembangan politiknya seperti apa? Itu yang buat saya jawaban arsitekturalnya, jawaban teknis arsitektural. Sekaligus juga kita bisa memunculkan pertanyaan ya, memang apakah memang benar bangunan itu diperuntukkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat? Termasuk juga kemudian pernah ada isu untuk mengembangkan ada gedung di belakangnya, IRS building dan segala macam. Apakah memang benar fungsinya atau aktivitasnya mengakomodasi ide dasar demokrasi? Saya tidak memperdalam di urusan demonstrasinya, tapi saya mengungkap aktivitas demonstrasi, aktivitas kedemokrasiannya ke dalam setup bangunannya. Itu yang justru itu loh, studi-studi kesejarahan bisa terjadi. Pada saat bersamaan juga pertanyaan yang dirimu munculkan adalah dua pertanyaan yang kemudian digabung. Dan di situ peran atau pertanyaan filsafat arsitektur di situ. Antara pertanyaan teknis dan pertanyaan filsafati itu bisa melebur menjadi sebuah pertanyaan. Yang ditanyakan tadi kan aktivitasnya dan setupnya, setup tata ruang, set plan-nya lah katakan seperti itu. Dan itu biasanya saya munculkan di pertanyaan-pertanyaan di pratugas akhir atau sidang tugas akhir. Apa argumennya? Saya kalau sebagai penguji saya berperannya di sisi situ, karena saya paham benar kompetensi saya bukan di hal teknikal, di hal-hal yang saya pengen taruh argumennya. Ketika argumen itu diungkapkan bukan benar atau salah kan? Kalau pertanyaan teknikal benar atau salah, apakah ukuran baloknya sesuai dengan ukuran balok yang seharusnya, idealnya? Kalau kurang dari situ ya ambruk pasti. Itu kan benar atau salah tentang keselamatan. Tapi kalau saya sih argumennya seberapa optimal argumen kalian terhadap desain keseluruhan. Begitu jawaban saya. Tidak menjawab secara detail, tapi ya ke arah situlah. Kita akan bermain-main di ranah di situ, ranah abu-abu antara filsafat dan pertanyaan teknis. Seperti saya ungkap seperti ini lalu bahwa ya saya bukan lulusan filsafat, tapi juga bukan pure arsitek profesional. Jadi saya berada di ranah tengah-tengah. Oke, ada pertanyaan? Lanjutan? Ya itulah, kita bisa memunculkan banyak argumen tata ruangnya dan segala macam. Kalau saya sih lebih melihatnya dari bagaimana sih perkembangan di daerah situ. Apakah memang ditata sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya masing-masing? Atau gimana? Jembatan penyeberangan di situ itu memang sengaja dibuat seperti itu atau gimana? Atau kemudian memang dibuat untuk tujuan sesuatu? Kita bisa sangat liar pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Tapi kemudian kita bisa clear, oke, ini apa sih? Apa maksudnya dan segala macam. Atau sangat mendasar, apakah memang pernah dipikirkan secara detail perkembangan kawasan tersebut? Kita punya perancangan tata kota. Apakah benar dipikirkan secara mendetil masing-masing elemen kota tersebut? Atau ada titipan jahatnya atau isu muncul aktor provokasinya? Apakah memang titipan? Gitulah.
model-modelnya seperti itu. Kita pertanyaan-pertanyaan, saya tidak menyoroti demonya dan segala macam, tidak coba untuk jatuh ke dalam isu-isu yang cukup liar, tapi oke, apakah memang pernah ditata? Dan dasar penataannya tentu ada studi akademiknya dong. Nah, apakah memang benar-benar dipahami bahwa elemen-elemen itu perlu hadir? Atau bagaimana? Gitu ya. Jadi ini contoh yang cukup sensitif, tapi kita bisa tarik ke dalam ranah arsitektur secara clear. Kalian belajar konsep perencanaan, bahkan untuk menentukan sebuah site plan, itu juga ada konsepnya, ada studinya, ada analisis tapaknya. Dan di dalam analisis tapak kan kalian tidak hanya melihat site secara individu, secara steril. Kalian harus melihat kawasan sekitarnya. Sehingga saya lebih suka untuk kemarin kalau teman-teman yang mengikuti mata kuliah pratugas akhir, ada pendekatan potensi tapak. Di sekitarnya ada apa? Dan itu kita mesti sensitif sekali dengan tapak sekitar. Apakah keramaian akan mengganggu lingkungan sekitar? Dan itu berkaitan dengan tata guna lahan, RDTRK, RT-RW. Apakah RT-RW-nya sudah pas seperti itu? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita munculkan sehingga kita bisa clear melihat ini pertanyaan mendasar, pertanyaan provokasi, pertanyaan seperti apa. Terima kasih Iqbal tadi mengungkapkan satu fenomena bahwa ada kejadian di masa lampau, penembakan di 98 juga terjadi. Itu yang buat saya memicu respon. Nah, respon arsitekturalnya apakah benar-benar direspon secara benar atau reaktif? Di mata kuliah filsafat ini kita bongkar pelan-pelan. Itu respon reaktif atau respon yang dipikirkan secara detail. Apakah pernah kita belajar? Repotnya kan di situ. Negeri ini susah untuk belajar dari kesalahan. Itu pendapat personal ya, tapi silakan kita bisa berargumen, kita bisa ya berdebat lah tentang itu. Tapi buat saya sih negeri ini susah untuk belajar dari masa lampau. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Pak, izin mungkin saya mau nambahin aja. Silakan. Jadi tadi kan saya udah dengar sebelumnya tentang percakapan tentang gedung DPR ini. Menurut saya cukup seru, tapi saya ada beberapa hal teknis yang saya sempat ketahui sependek pengetahuan saya. Cuma menurut saya bisa untuk saya sharing biar ada latar belakang. Jadi tadi kalau yang dari pertanyaan pertama, itu saya nangkepnya kenapa gedung DPR itu harus jauh dari jalan kan Pak? Sebenarnya saya pernah nonton di YouTube itu dari, kalau nggak salah YouTube channelnya Parlemen. Di situ dia menjelaskan Pak, kalau gedung DPR Indonesia kita itu bukan untuk gedung DPR awalnya, tapi untuk gedung konferensi. Dibuat oleh Soekarno di era 1960-an kalau saya nggak salah. Iya, benar. Di situ kita bisa coba lihat ke belakang gaya arsitektur yang sebenarnya lagi pengen ditonjolkan pada tahun itu kan arsitektur totalier Pak, kalau tidak salah. Waktu itu pernah juga di arsitektur mancanegara semester kemarin kalau nggak salah ngebahas itu, di mana arsitekturnya itu benar-benar monumental, skalanya tidak proporsional, dan dibuat untuk seakan menunjukkan kekuasaan. Mungkin dari situ Pak, alasan kenapa gedung DPR kita tuh punya grand entrance yang besar banget, bahkan untuk ukurannya saja itu tidak skala manusia. Karena memang untuk dibuat sebagai tandingan ke bangsa-bangsa dan negara lain, bahwa saat itu negara kita tuh lagi berkembang, tapi sudah bisa menghasilkan sebuah monumen yang cukup mengintimidasi. Nah, terus untuk yang Iqbal tadi Pak, kalau pagar ditinggikan, sebenarnya itu juga merupakan isu baru kalau nggak salah di 2010 atau 2019-an ketika demo BBM
itu pernah juga Pak dibilang kalau pagarnya itu ditinggikan di era situ. Dan menurut saya itu juga merupakan penataan ulang yang berulang-ulang gitu Pak, sudah dilakukan. Bahkan di zaman Ahok saja itu pernah ada rencana mau dibuatkan taman aspirasi. Yap. Sehingga pendemo itu tidak harus masuk ke gedung DPR tapi mengumpul di taman aspirasi. Jadi menurut saya sendiri Pak, secara teknis unjuk massa ini benar-benar dipikirkan tata ruang kotanya sedemikian rupa. Jadi itu saja Pak yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih informasinya. Dan itu juga kenapa saya bertanya, benar nggak bangunan itu untuk gedung DPR? Karena kan itu Konevo, gedung konferensi lanjutan dari pergerakan konferensi Asia Afrika di Bandung. Jadi perjalanannya panjang sekali. Dan kenapa dipilih model seperti itu? Kaitannya juga dengan gerakan non-blok dari yang diinisiasi oleh negara-negara dunia ketiga pada masa itu. Motornya salah satu utamanya ya Indonesia, India, dan Brazil. Dan kalian bisa membandingkan apa yang terjadi di India pada masa itu di zaman yang sama dan apa yang terjadi di Brazil pada zaman yang sama. Di India kita kenal nama Le Corbusier yang kemudian merancang kota di India. Di Brasil juga ada Brasilia. Kita temukan nama Oscar Niemeyer di situ nanti. Hal-hal yang kita bisa explore lebih lanjut ketika melihat Indonesia bukan hanya sekedar Indonesia. Dan kenapa itu bisa muncul ya? Karena gitu. Bertanya secara mendalam, bertanya terus-menerus sehingga kita bisa ungkap. Oke. Kenapa sih bangunan ini ada? Itu kan pertanyaannya gitu. Dan apa yang terjadi pada masa itu? Itu kita bisa ungkap. Termasuk juga tahun 55 sampai tahun 65 itu Soekarno lagi gila-gilaan membangun. Sehingga ada banyak yang menyatakan sebagai proyek mercusuarnya Soekarno. Tapi itu menunjukkan eksistensi kita bahwa negara yang baru merdeka mampu punya kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Dan kita tidak sendirian, kita mengajak banyak dan kita bersama banyak negara-negara yang baru merdeka pada saat itu untuk berkembang bersama, menunjukkan eksistensi dengan gerakan non-bloknya. Jadi ada konferensi Asia Afrika, ada gerakan non-blok, kemudian bahkan sampai bikin olimpiade sendiri kok. GBK adalah salah satu sarana wadah untuk cabang olahraga khusus negara-negara non-blok. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan sederhana sehari-hari atau fenomena yang terjadi baru saja kemarin kita bisa bongkar sampai ke dalam. Terima kasih tadi sudah diungkapkan ada rencana Ahok untuk tanpa inspirasi, dan memang Ahok sangat mau mendengar. Permasalahan sekarang adalah seberapa mau mendengar rekan-rekan kita atau bapak-bapak kita yang terhormat itu di atas. Itu kan masalahnya di situ. Nah, dengan cara bertanya seperti ini kita bisa ungkap sampai ke akarnya. Apa sih munculnya? Kenapa sih Soekarno seperti itu? Jadi bisa kemana-mana. Terima kasih. Exercise yang menarik di pagi hari. Dan saya berterima kasih sekali karena kalian sudah dengan bijak. Ini susah, jujur susah. Melihat atau membaca sekaligus bersikap dari kejadian kemarin secara clear dari perwakilan dari kalian yang mengungkap pertanyaan dan mengungkap argumennya, terlihat kalian sudah bisa memisahkan antara politik, walaupun saya yakin di hati kalian gatel banget, tapi kemudian saya fokus ke ranah arsitektur, saya fokus ke ranah yang saya paham. Itu buat saya adalah kebijakan atau kedewasaan berpikir yang luar biasa, dan itu modal besar untuk kita melangkah lebih lanjut. Oke, saya kembali ke sini lagi, ke Canva lagi.
sekedar bermain dengan tugas kecil sebelum kita masuk lebih lanjut. Kalau di buku Homo Sapiens-nya Yuval Noah Harari lebih fokus ke pagar, saya mungkin lebih fokus ke atap. Kenapa? Saya tidak terlalu menyukai pagar, bukan karena gedung DPR ya. Tapi buat saya pagar adalah adalah elemen yang menunjukkan kekuasaan, menunjukkan otoritas. Itu yang buat saya sih tidak nyaman secara sikap, secara keilmuan juga. Saya mencari elemen arsitektur yang lebih netral dan lebih sesuai dengan kondisi tropis kita, yaitu atap. Ada konsep pernaungan dari almarhum Pak Yosef Priyotomo yang tentang atap. Tapi kemudian kita coba gali pertanyaan. Jadi tugas kali ini adalah kalian mencari pertanyaan teknis kecil aja. Itu kenapa ilustrasinya juga tentang struktur atap. Pertanyaan teknis praktis terkait dengan atap. Lalu dari pertanyaan teknis itu kita kembangkan lebih lanjut ke pertanyaan filsafat. Transformasikan pertanyaan teknis tersebut menjadi satu pertanyaan filsafati dengan menerapkan kaidah radikal, universal, dan rasional. Jadi tugas ini tugas kecil, kalian bisa langsung submit. Jadi tugasnya langsung submit ke Google Drive. Tidak ada perlu argumen atau jawaban. Tepatnya bukan pertanyaan dan jawaban, tapi pertanyaan dan argumen kenapa pertanyaan itu muncul, terutama di pertanyaan filsafat. Jadi ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan teknis, itu tidak perlu argumen juga nggak masalah. Tapi pertanyaan filsafati, pertanyaan itu muncul karena apa? Contohnya tadi, contoh exercise tadi tentang gedung DPR itu exercise yang menarik, latihan yang menarik. Ada pertanyaan teknis tentang pagar, kenapa pagar itu tinggi, kaitan dengan keamanan dan segala macam. Kemudian dieksplor lebih lanjut di pertanyaan filsafati. Apa pagar terhadap fungsi bangunan, apa sejarahnya dan segala macam, itu argumen. Jadi seperti tadi kita eksplor tapi khusus di atap. Di atapnya seperti apa? Ini tulisan ini adalah tulisan etimologi, jadi mencari akarnya. Kata atap berasal dari kata di masa Inggris kuno, meaningnya adalah ceiling, highest point. Kemudian bisa sampai ke Proto-Jerman. Ini kan kemudian ini sudut pandang orang 4 musim. Bagaimana dengan sudut pandang orang 2 musim? Beda banget. Nanti kita akan explore. Lalu kenapa saya mengungkap atau ilustrasinya Wayang Rebu ketika 17 ya? Ini karena 17 Agustus dan merespon apa yang terjadi di kemarin. Itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tuliskan tugas ini, terserah pakai Word apa segala macam, itu tetap identitas. Kemudian di Word, save as ke PDF, submit ke Google Drive. Mudah aja. Dari situ kita akan bongkar pelan-pelan nanti ontologinya gimana, epistemologinya gimana. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, Pak. Siap. Ini berarti benar-benar cukup satu pertanyaan aja kan, Pak? Iya, nggak usah ada penjelasan lagi? Enggak. Jadi satu pertanyaan teknis dan satu pertanyaan filsafati. Namun pertanyaan filsafati argumennya apa? Kenapa latar belakang kenapa pertanyaan ini muncul? Jadi tidak perlu dijawab. Gitu, Bal. Paham ya? Paham. Oke, sip. Ya, ini namanya tugas kecil. Tugasnya enteng-enteng kok ini. Di filsafat itu tugasnya enteng-enteng.
Tapi kemudian minggu depan saya akan bongkar pertanyaan-pertanyaan yang kumpul, yang sudah kalian kumpulkan, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk melihat bagaimana premis kalian, bagaimana silogisme, bagaimana resumnya dari pertanyaan yang kalian munculkan, gitu. Argumennya segala macam. Gitu, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Minggu depan karena mahasiswa Prata lagi puyeng nyusun draft awal bab 1, bab 2, sehingga minggu depan saya putuskan untuk tetap online dulu. Nanti minggu berikutnya baru kita coba lihat perkembangannya. Saya merasa nanti 2 atau 3 kali lah sebelum UTS kita harus ketemu muka. Melihat situasi juga sih, asapnya makin menggila, nggak tahu lah. Gimana Indralaya, masih aman-aman, sehat-sehat kah? Semoga. Oke, ada pertanyaan lanjutan? Gimana? Mungkin udah cukup, Pak. Sip, terima kasih. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Sehat-sehat. Oh ya, jangan lupa tag e-learning bagi mahasiswa. Saya nggak tahu yang pagi layo apa. Selalu pokoknya sesuaikan dengan jadwalnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan.